Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Ya, gue mau nanya siapa Tuhan Kristen? Yesus. Jawab. Yesus. Yesus. Kalau emang Tuhan Kristen Yesus, coba tunjukin ayatnya. Loh, Yesus mengatakan Yohanes saya Tuhan 13 Kristen. ayat 13 buka dulu Agathaku sayangku cintaku dulu. Kalau Tuhan Kristen Yesus, tunjukin ayatnya. Yesus mengatakan saya Tuhan Kristen. Diam dulu kau warna ungu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yang gua tanya, kata lu kan Tuhan Kristen Yesus. Kalau emang Tuhan Kristen, tunjukin ayatnya. Itu Yesus barusan. mengatakan saya Itu Tuhan Kristen. mengucap itu pengakuan Yesus. Yang gua tanya, perkataan dari Yesus bahwa dia mengatakan Itu dia sendiri ngomong, bojak Itu dia sendiri yang ngomong, ranggang. Oto. Masih bojak ranggang ini lah. Halo, Pagan. Halo, Gan. Selamat malam, halo. Asman. Malam. Ya. Ada yang mau ditanya, Gan? Silakan. Yang saya mau tanyakan, Yesus itu kan hanya untuk Bani Israel, Lalu? berarti bukan untuk bangsa lain. Kenapa yang macam kalian mempertuhankan dia, padahal bukan untuk kalian kan? Iya, karena Yesus juga memerintahkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu untuk segala bangsa. Yohanes sendiri ya mengatakan, lihatlah anak domba Allah datang untuk menghapus dosa dunia, bukan dosa orang Kristen aja. Berarti dia untuk Agatha, yang paling penting dalam Matius 28 ayat 19 Tuhan Yesus menyuruh memberitakan Injil ke seluruh dunia. bangsa. Ya, bukan hanya bagi Israel saja. Nah, itu sebenarnya udah cukup sih, Pak. Tapi kenapa orang Israel sendiri tidak mengakui Israel yang dengan mana? adanya agama Yang Kristen? mana? Israel yang mana? Yang Rabinik. Bangsa Yahudi. Loh, Bangsa Yahudi itu Yahudi. banyak, Pak. Saya tanya ya Elia ya, Rasul Yohanes itu orang apa sih? Orang Yahudi. Matius itu orang mana sih? Orang Yahudi. Paulus itu orang mana sih? Orang Benyamin Yahudi. Semuanya orang Yahudi. Loh, lah yang masuk Bapak ini ngaiki sopo. Di zaman Nabi dulu memang kebenaran itu selalu ditolak, bahkan sampai sekarang ya macam kalian ini. Benar, di zaman Nabi pun dulu Pak, bahkan saya mereka tanya. bunuh setiap ada kebenaran itu yang datang, setiap nabi yang membawa kebenaran mereka bunuh. Jadi nggak heran kami Pak, itu kan coba orang aku Muslim tanya itu hati hanya nurani ingin Bapak. menyelamatkan aja, Pak, hati nurani menyelamatkan coba. dari kesesatan kalian, kekafiran itu Apakah saja. Bapak sudah kebenaran apa yang Bapak terima dari yang menggauli 9 tahun? Coba tanya dulu Bapak. Kebenaran apakah itu? 9 tahun. Ini tadi ya Pak ya, surah Al-Jumu'ah ayat 2, dialah yang mengutus kepada kaum buta huruf atau Al-Umiyun, seorang rasul di antara mereka yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajar mereka kitab dan hikmat. Anda buta huruf nggak? Hilang dia. Itu Tuhan Yesus itu disalib. Bob Elia. Tuhan Yesus disalib agar dia mati menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa, Ibrani 9 ayat 22, dan dia mati untuk mengalahkan kematian itu dan membuktikan ucapannya bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Dan mengalahkan kuasa kerajaan maut itu dan mengambil kunci kerajaan maut itu. Untuk teman-teman yang mempunyai tanggapan ataupun pertanyaan mengenai video tadi, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Baik ketika kita berbicara mengenai Yesus, maka kita berbicara mengenai kebenaran. Ketika kita mengenal Yesus, maka kita mengenal kebenaran. Karena kebenaran yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Mengapa demikian? Dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ingat, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup dalam kegelapan. Mereka mengikuti apa yang mereka pandang baik, hidup dalam kutuk, ketakutan, dan rasa malu. Tetapi Allah menjanjikan penyelamat kepada manusia, dan janji itu digenapi dengan kedatangan Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Kedatangan Yesus menyatakan kebenaran bahwa Allah sangat mengasihi manusia dan Allah ingin menyelamatkannya.
lewat pengorbanan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah dinyatakan dengan mengutus Sang Anak yang tunggal, sehingga dengan iman kepada Yesus kita dapat diselamatkan. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.